Penyakit asma sering kita temui pada orang-orang berada di sekitar kita. Diambil dari bahasa Yunani, penyakit asma berasal dari kata asma yang berarti sulit bernapas. Jika menyerang, asma sangat menyiksa penderitanya karena si penderita kesulitan untuk bernapas secara normal. Dan malam ini On The Spot akan memberikan informasi tentang 7 fakta unik tentang asma. Apa sajakah itu? Asma bronkial, yang sering disebut sebagai asma atau bengek, adalah suatu peradangan kronis yang umum terjadi pada saluran pernapasan dan bronkus atau tenggorokan. Penyakit asma tergolong penyakit kronis apabila terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, sehingga penderitanya akan mengalami kesulitan untuk bernapas. Pada serangan asma, otot polos bronki mengalami kontraksi yang mengakibatkan pembengkakan pada saluran pernapasan yang menyebabkan dinding pada bagian dalam dari saluran pernapasan membengkak akibat adanya peradangan dan pelepasan lendir yang berlebihan ke saluran udara. Karena terjadinya pembengkakan tersebut menyebabkan diameter ukuran saluran udara mengecil dan penderita asma akan sekuat tenaga supaya dapat bernapas karena mengalami kesulitan pada saat bernapas. Beberapa gejala umum asma bronkial adalah adanya sesak napas yang berulang, disertai napas berbunyi atau yang biasa disebut wheezing atau mengi. Namun perlu dicatat, tidak semua penderita asma memiliki pernapasan yang berbunyi dan tidak semua orang yang napasnya terdengar wheezing adalah penderita asma. Batuk kering dan perasaan ketat pada dada juga menjadi salah satu tanda dan gejala asma bronkial. Gejala ini sering memburuk selama tidur. Ya, batuk kering bisa dikatakan merupakan gejala awal. Ini biasanya terjadi pada malam dan menjelang pagi hari. Selanjutnya, batuk-batuk disertai dahak yang kental. Gejala ini sering disebut pilek-pilek atau rinitis alergika. Gejala ini biasanya terjadi 4-8 jam kontak dengan alergen seperti debu rumah dan tungau, serbuk bunga, bulu binatang, dan sebagainya. Pada kasus tertentu, serangan asma yang hebat menyebabkan penderita tidak dapat berbicara karena kesulitannya dalam mengatur pernapasan. Pada usia anak-anak, gejala awal dapat berupa rasa gatal di rongga dada atau leher. Selama serangan asma, rasa kecemasan yang berlebihan dari penderita dapat memperburuk keadaan. Sebagai reaksi terhadap kecemasan, penderita juga akan mengeluarkan banyak keringat. Perlu dicatat, penyakit asma bukanlah penyakit yang dapat menular. Namun, penyakit asma ini bisa menjadi penyebab kematian. Penyakit asma termasuk 5 besar penyebab kematian di dunia, yaitu mencapai 17,4%. Sementara, menurut Profesor Dr. Faisal Yunus, seperti dilansir dari laman Detik Health, mengatakan, sampai saat ini, angka kematian akibat serangan penyakit asma masih belum memiliki data pasti. Sedangkan di Indonesia sendiri, penyakit asma merupakan penyebab kematian nomor 6 di Indonesia. Kematian akibat asma terjadi tiba-tiba dan mendadak cukup langka. Namun sebagian besar kematian yang disebabkan oleh asma adalah hasil dari gejala-gejala yang menumpuk dan semakin parah. Biasanya hal ini terjadi ketika orang kekurangan oksigen saat mengalami serangan asma. Ketika itu terjadi, serangan asma akan muncul dalam skala yang parah dan bisa menyebabkan kematian. Sementara kematian mendadak saat terserang asma biasanya karena serangan ini membuat orang tak bisa bernapas dan berujung pada kematian. Seperti diungkap oleh Dr. Martin Patridge dari National Asthma Campaign. Secara
Secara medis, penyebab penyakit pasti asma masih belum diketahui, sehingga pengobatan asma sampai saat ini masih pada tahap mengendalikan gejalanya saja. Para peneliti menggolongkan faktor risiko pencetus asma menjadi 2 golongan, yaitu faktor ekstrinsik dan faktor keturunan. Penyakit asma yang disebabkan dari faktor lingkungan atau faktor ekstrinsik terjadi pada kondisi di mana penderita sangat peka terhadap suatu rangsangan-rangsangan dari luar seperti polusi udara, asap rokok, zat kimia, debu, serbuk-serbuk, dan bulu binatang. Makanan terutama jenis ikan laut, susu, telur, perubahan cuaca, dan kelembapan udara, serta olahraga berlebihan merupakan faktor-faktor ekstrinsik pemicu asma. Selain dari lingkungan, penyakit asma juga bisa disebabkan karena faktor intrinsik atau faktor dari dalam, seperti infeksi saluran pernafasan dan faktor keturunan. Asma merupakan salah satu penyakit genetik yang diketahui bahwa faktor dari ibu merupakan faktor yang paling kuat untuk menurunkan penyakit asma pada anak-anaknya, bila dibandingkan dari faktor ayah. Sekitar 30% dari kasus penyakit asma disebabkan oleh keturunan atau warisan dari orang tuanya. Namun, pada beberapa orang yang kondisi asmanya terkontrol dengan baik, maka asma dapat hilang dengan sendirinya ketika menjelang dewasa. Berat badan yang rendah saat lahir dan kondisi kegemukan dapat meningkatkan risiko terserang asma. Langkah tepat yang dapat dilakukan untuk menghindari serangan asma adalah menjauhi faktor-faktor penyebab yang memicu timbulnya serangan asma itu sendiri. Setiap penderita umumnya memiliki ciri khas tersendiri terhadap hal-hal yang menjadi pemicu serangan asmanya. Setelah terjadi serangan asma, apabila penderita sudah merasa dapat bernapas lega, maka disarankan untuk meneruskan pengobatannya sesuai obat dan dosis yang diberikan oleh dokter. Para penderita juga harus menghindari pemicu asma. Selanjutnya, lakukan tes alergi karena alergi merupakan salah satu pemicu asma, serta mulailah membiasakan diri berolahraga ringan secara teratur. Ini, penyakit asma belum dapat diobati secara tuntas. Ini artinya serangan asma dapat terjadi di kemudian hari. Penanganan dan pemberian obat-obatan kepada penderita asma adalah sebagai tindakan mengatasi serangan yang timbul. Obat-obatan ini disesuaikan dengan tingkat keparahan dari tanda dan gejala itu sendiri. Karena manifestasi klinis asma bervariasi, ada yang ringan, sedang, dan berat. Maka pengobatannya harus disesuaikan dengan berat ringannya asma. Asma ringan mungkin cukup diobati pada saat serangan, tidak memerlukan terapi jangka panjang. Sedangkan asma tingkat sedang hingga berat perlu dikontrol dengan pengobatan jangka panjang untuk mencegah serangan berikutnya. Pengobatan jangka panjang ini bisa berlangsung selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun dan harus diberikan secara teratur yang ditentukan oleh dokter yang merawat. Pengobatan ini lazimnya disebut sebagai imunoterapi, yaitu suatu sistem pengobatan yang diterapkan pada penderita asma dengan cara menyuntikkan bahan alergi terhadap penderita alergi yang dosisnya dinaikkan makin tinggi secara bertahap dan diharapkan dapat menghilangkan kepekaannya terhadap bahan tersebut. Desensitisasi atau mengurangi kepekaannya, hiposensitisasi. Pengobatan jangka pendek biasanya memakai obat-obatan yang melebarkan saluran pernapasan yang menyempit untuk menanggulangi penyempitan jalan napas, menanggulangi sebab selaput lendir jalan napas, dan menanggulangi produksi dahak yang berlebihan. Obat untuk menanggulangi penyempitan jalan napas bekerja untuk melepaskan otot polos pada saluran napas, dikenal sebagai obat bronkodilator. Efedrin HCl yang terkandung dalam neonapasin adalah salah satu jenis obat bronkodilator ini. Obat untuk menanggulangi sebab selaput lendir jalan napas termasuk dalam kelompok kortikosteroid, yang bila pemakainya tidak terkontrol memiliki efek samping yang berbahaya. Kelompok obat kromolin juga termasuk dalam obat untuk sembab selaput lendir jalan napas. Sedangkan untuk menanggulangi produksi dahak yang berlebihan, dianjurkan untuk minum yang banyak. Ada 2 jenis obat yang diberikan,
yaitu bersifat mencegah timbulnya serangan asma, dan obat yang bersifat reliever. Obat pencegah atau pengontrol harus dipakai setiap hari untuk mencegah kekambuhan, yang biasanya diperlukan oleh penderita asma berat, di mana kekambuhan terjadi hampir setiap hari. Sedangkan obat yang bersifat reliever atau obat pelega saluran pernafasan biasanya memiliki aksi cepat untuk melonggarkan saluran pernapasan. Pada saat terjadi sesak napas karena asma, segera berikan obat asma yang dapat melebarkan saluran pernapasan yang menyempit sehingga dapat meringankan dan meredakan sesak napas. Obat asma terdapat dalam berbagai macam bentuk, antara lain tablet, injeksi, dan lain sebagainya. Dan neonapasin adalah salah satu obat yang dapat diandalkan saat terjadi serangan sesak napas karena asma. Neonapasin memiliki kandungan efedrin HCl yang bekerja mempengaruhi sistem saraf adrenergik secara langsung dan tidak langsung. Kandungan teofilin dalam neonapasin merupakan turunan metilsantin yang mempunyai efek antara lain merangsang susunan saraf pusat dan melemaskan otot polos, terutama bronkus. Keduanya merupakan bronkodilator yang bekerja meringankan sesak napas dengan melemaskan otot polos pada saluran napas. Dalam manajemen asma, pemakaian teofilin digunakan pada pencegahan serangan maupun untuk pengobatan serangan asma. Dengan sediaan tablet, produksi dari PT Conimex yang didukung dengan kandungan yang tepat dan aman, neonapasin merupakan obat pereda sesak napas asma pilihan. Neonapasin telah dipercaya selama puluhan tahun mengatasi sesak napas karena asma. Untuk itu, sediakan selalu neonapasin karena serangan sesak napas karena asma bisa terjadi sewaktu-waktu. Pemirsa, itulah 7 fakta unik tentang asma versi On The Spot. Semoga menambah pengetahuan Anda ya.